Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi transformasi geometri ya. Mendengar kata transformasi, mungkin di dalam benak kalian terlintas suatu film ya, Transformer mungkin begitu ya. Isi dari Transformer atau film Transformer tersebut merupakan perubahan ya, perubahan dari suatu kendaraan menjadi suatu bentuk robot ya. Nah, di dalam materi ini pun sama ya, terjadi perubahan, namun yang berubah adalah objek geometrinya. Kita pelajari lebih lanjut. Untuk transformasi geometri nanti akan dipelajari 4 macam. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat dilatasi atau perkalian. Nah, keempat transformasi ini ya nanti akan bekerja kepada yang pertama adalah titik, kemudian yang kedua garis, dan yang ketiga kurva. Nah, jadi nanti akan dipelajari translasi pada titik, translasi pada garis, maupun translasi pada kurva. Nah, begitu pula dengan refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada video kali ini akan dipelajari translasi pada titik dan pada garis. Translasi atau pergeseran ya. Untuk memudahkan kita di dalam memahami konsep translasi, utamanya translasi titik, kita menggunakan Cartesius ya, diagram Cartesius, sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kita misalkan ada satu titik ya, katakanlah titik A gitu ya. Satu titik A yaitu koordinatnya 3,1. Titik A ini akan digeser 5 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Tentukan titik hasil pergeserannya. Oke, kita lakukan pergeseran 5 satuan ke kanan dari titik A. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas, 1, 2. Nah, 2 satuan ke atas diperoleh titik hasil pergeserannya adalah di sini. Titik ini koordinatnya 8,3 ya, kita sebut A aksen. Jadi A aksen 8,3. Nah, secara umum kita bisa menuliskan translasi sebagai berikut ya. A, misalkan titik A, X, Y ditranslasikan yaitu T sama dengan AB, maka hasilnya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Translasinya adalah T, A, B. A ini menunjukkan pergeseran ke kanan atau ke kiri, dan B menunjukkan pergeseran ke atas atau ke bawah ya. Kalau nanti gesernya ke kanan maka positif, gesernya ke kiri maka negatif. Untuk yang B, geser ke atas itu positif dan geser ke bawah itu negatif. Nah, sehingga kasus titik A ini yaitu 3,1, kita bisa menuliskan A 3,1 ditranslasikan T sama dengan 52, hasilnya adalah A aksen 8,3. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya, atau penulisannya seperti ini. Kemudian kita ke contoh, misalkan saya punya titik B ya, 10,7. Titik ini akan digeser 8 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Tentukan hasil pergeserannya. Oke, titik B 10,7. Di sini ya, 10,7 digeser 8 satuan ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kiri dan 2 satuan ke atas. Nah, di sini ya. Nah, kita mendapatkan titik ini, titik B aksen ya, yaitu 2,9. B aksen titiknya adalah 2,9.
Nah, kita tulis seperti tadi ya, B 10,7, kemudian ditranslasikan T sama dengan negatif 8. Tanda negatif karena di sini digeser 8 satuan ke kiri ya, karena di sini ada keterangan ke kiri, jadi negatif. Kemudian 2 satuan ke atas, jadi positif 2. Sehingga B aksen sama dengan 2,9. Nah, ini adalah menyelesaikan permasalahan translasi menggunakan diagram Kartesius. Lalu bagaimana ketika ada contoh soal seperti ini? Titik C 2021,1945 akan digeser 5 satuan ke kanan dan 1 satuan ke kiri. Tentukan hasil pergeserannya. Nah, perhatikan, kalau ini kita selesaikan dengan cara ya seperti pertama dan kedua tadi, maka tidak mungkin ya. Sebab apa? Sebab di sini angkanya terlalu tinggi atau terlalu banyak. Jadi kita menggunakan rumus ya. Rumusnya di dalam translasi. Oke, sebelum ke rumus kalian bisa memperhatikan ya bahwa di sini tadi untuk soal yang pertama A itu 3,1, A aksennya 8,3. Berarti kita bisa melihat bahwa 3 tambah 5 itu 8, 3 1 tambah 2 itu 3. Kemudian untuk yang titik B 10 tambah min 8 itu 2, 7 tambah 9 7 tambah 2 itu 9. Nah, konsep ini yang akan kita gunakan untuk menjawab. Secara umum, penulisan rumus translasi ketika ada titik A, X, Y, kemudian ditranslasikan T, A, B, maka hasilnya adalah A aksen, yaitu X plus A, Y plus B. Ya, jadi tinggal X ditambah A, Y-nya ditambah B. Ini rumusnya ya, harus dihafalkan ini. Maka kita bisa menyelesaikan soal ini dengan kita tulis C-nya 2021,1945. Digeser atau ditranslasikan 5 satuan ke kanan. Jadi T-nya 5 dan 1 satuan ke kiri, negatif 1. Sebab ke kiri ya, tandanya negatif. Maka C aksennya tinggal 2021 ditambah 5, 1945 ditambah negatif 1 ya, maka ketemu C aksen 2026,1944. Nah, ini adalah konsep dan contoh tentang translasi pada titik. Contoh soal nomor 1, tentukan bayangan titik B negatif 5,2 yang ditranslasikan oleh T 4 negatif 6. Pembahasan seperti yang tadi, kita gunakan rumus. Misal ada titik A, X, Y ditranslasikan terhadap AB, maka hasilnya A aksen X plus A, Y plus B. Kita ambil titiknya yaitu negatif 5, titik B negatif 5,2 ditranslasikan terhadap 4 negatif 6, maka hasilnya B aksen sama dengan 5 ya, 5 ditambah 4,2 ditambah negatif 6. B aksen sama dengan negatif 1, min 5 tambah 4 negatif 1, 2 tambah negatif 6 negatif 4. Jadi bayangannya adalah B aksen sama dengan B aksen yaitu negatif 1, negatif 4. Contoh soal yang berikutnya, titik S 4,6 ditranslasikan oleh AB menghasilkan bayangan S aksen negatif 1,8. Tentukan nilai dari A min B. Penyelesaiannya untuk menyelesaikan ini masih menggunakan rumus sama, yaitu misalkan titik A, X, Y, kemudian ditranslasikan terhadap AB, maka A aksennya atau bayangannya adalah X plus A,
Y plus B. Di sini titiknya adalah titik S 4,6 ditranslasikan terhadap AB ya. Maka hasilnya S aksen min 1,8. Nah, yang ditanyakan adalah matriks translasinya ya, atau AB-nya ini yang ditanyakan. Maka dengan dasar dari rumus yang atas tadi, ini adalah kita bisa mengambil bahwa 4 ditambah A itu sama dengan negatif 1 ya. Jadi kita ambil 4 ditambah A sama dengan negatif 1, dan yang berikutnya 6 ditambah B sama dengan berapa? 8 ya. 6 ditambah B sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa mengambil nilai A-nya ya. A-nya sama dengan negatif 5 ya. A sama dengan negatif 1. Kemudian 4-nya pindah ruas menjadi negatif 1 dikurangi 4 sama dengan negatif 5. Kemudian untuk 6 plus B sama dengan 8, maka B-nya sama dengan 8 dikurangi 6, B sama dengan 2. Nah, kita bisa melanjutkan dengan mengurangi sesuai yang ditanyakan. A dikurangi B, A-nya itu negatif 5, jadi A dikurangi B sama dengan negatif 5 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 3 ya. Selesai ya. Selanjutnya kita belajar translasi garis ya. Jadi kalau translasi garis ya berarti pergeseran garis ya. Contohnya garis Y sama dengan 3X plus 5 ditranslasi oleh T23. Tentukan persamaan bayangan hasil translasi ya. Nah, untuk menyelesaikan translasi garis rumusnya begini ya. X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB ya. X aksen Y aksen adalah bayangannya ya. Kemudian XY nya adalah koordinat awal dan AB adalah matriks translasi ya. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita bisa menuliskan matriks translasinya atau AB-nya adalah 23. Jadi kita peroleh X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah 23. Sesuai dengan aturan matriks kita bisa memisahkan satu persatu ya. Yang pertama ini X aksen sama dengan X ditambah 2 ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua berarti kan Y aksen sama dengan Y ditambah 3 ya. Oke, nah masing-masing dari ini kita cari atau kita cari X-nya. Ini kalimat yang lain adalah kita cari inverse-nya. Jadi X aksen sama dengan X plus 2, maka X-nya sama dengan X aksen min 2 ya. Jadi plus 2 ini pindah ruas ke kiri saja. Jadi X aksen min 2 sama dengan X, atau X sama dengan X aksen ditambah dikurangi 2 ya. Kemudian dari Y aksen sama dengan Y plus 3 kita bisa mencari Y-nya ya, dengan cara memindahkan ruas plus 3 ini ke kiri. Jadi Y aksen min 3 sama dengan Y, atau ditulis Y sama dengan Y aksen dikurangi 3. Nah, kita sudah memiliki X sama dengan X aksen min 2, Y sama dengan Y aksen min 3. Selanjutnya kita substitusikan ke sini ya. Y-nya nanti diganti dengan Y aksen min 3. Kemudian X yang ini diganti dengan X aksen min 2 ya. Substitusi X sama dengan X aksen min 2 dan Y sama dengan Y aksen min 3 ke garis Y sama dengan 3X plus 5 ya. Jadi nanti Y-nya ini diganti dan X yang ini diganti seperti tadi. Nah, Y-nya saya ganti dengan Y aksen min 3 sama dengan 3 kurung buka, X-nya saya ganti X aksen min 2 ditambah 5. Kita sederhanakan yang di dalam kurung ini dibuka ya. Y aksen min 3 masih utuh, 3 kali X aksen berarti 3X aksen, 3 kali min 2 min 6 plus 5. Kemudian min 3 nya ini kita geser ke kanan. Jadi Y aksen sama dengan 3E aksen
Ini min 6 tambah 5 min 1 ya, min 1 kemudian min 3 nya pindah ruas menjadi plus. Min 1 plus 3 sama dengan plus 2. Jadi kita mendapatkan persamaan garis Y aksen sama dengan 3X aksen plus 2. Ini adalah persamaan bayangannya. Ya, ini merupakan persamaan bayangan hasil translasi. Kemudian yang terakhir adalah kita tulis jadi persamaan bayangannya adalah Y sama dengan 3X plus 2. Jadi ketika menuliskan kalimat jadi, maka tanda aksennya ini hilang ya. Tadinya Y aksen sama dengan 3X aksen plus 2. Ini menjadi Y sama dengan 3X plus 2. Tinggal menghilangkan aksen saja. Baik, itu tadi penjelasan dari transformasi khusus untuk translasi titik dan translasi garis. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.